Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 16 dengan tema beritakan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan nyanyian syukur pemazmur karena Tuhan melakukan karya kasih bukan saja kepada dirinya tetapi kepada semua orang benar. Nyanyian ucapan syukur pemazmur ini dinyanyikan di bait suci pada waktu hari Sabat. Perlu diketahui hari Sabat bagi orang Israel bukan hanya sekedar mengikuti perintah Allah atau menghormati perintah Allah, tetapi menunjukkan satu ketaatan kepada Allah. Karena di situ mereka beribadah dan patuh akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, hari Sabat bagi orang Israel merupakan pilar utama dalam kehidupan spiritual dan identitas mereka. Disitulah mereka terlihat bahwa benar sebagai umat Israel adalah orang yang bertuhan kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan senantiasa patuh kepada Allah saja. Di samping itu juga hari Sabat bukan hanya sekedar berhenti bekerja dan beribadah kepada Tuhan, melainkan waktu untuk bersukacita atas karya penciptaan dan pemeliharaan Tuhan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Israel. Dengan memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu baik dan penuh kasih kepada orang-orang benar, di mana Allah adalah pencipta keselamatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari kepada umat manusia, pemazmur mengajak umat Israel untuk bersukacita di bait suci waktu hari Sabat. Karena memang sekali lagi hari Sabat dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Umat Israel diperintahkan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain selain menghormati hari Sabat dan memuliakan Tuhan. Pemazmur mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kenapa pemazmur mengatakan adalah baik? Dalam bahasa Ibrani adalah top. Karena menyanyi syukur merupakan satu hal yang baik. Sebab merupakan fungsi asli kita sebagai manusia. Di mana harus senantiasa menyanyi dan memuji Tuhan. Johannes Calvin mengatakan hidup manusia harus memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan umat manusia menyanyi nyanyian syukur, berarti umat manusia mengakui akan eksistensi dan kedaulatan Tuhan. Dan lebih daripada itu, hanya kepada Tuhanlah yang patut umat manusia mengucap syukur. Saudara-saudara, bahkan pemazmur pun bukan hanya menyanyi ucapan syukur kepada Tuhan yang maha tinggi lewat kata-kata, tetapi dengan alat musik, yaitu bunyi-bunyian 10 tali, gambus, serta kecapi. Dengan kata lain, nyanyian yang benar di bait suci waktu hari Sabat diiringi oleh alat musik sehingga akan lebih indah didengar oleh Tuhan. Nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan ini bukan hanya untuk memuliakan Tuhan semata, tetapi dalam nyanyian ucapan syukur ada pemberitaan tentang kasih Tuhan. Baik kepada umat Israel yang beribadah pada hari Sabat maupun kepada orang lain. Di samping itu nyanyian ucapan syukur tidak mengenal waktu. Dalam arti kata dilakukan setiap saat. Baik waktu pagi maupun waktu malam. Jadi sepanjang hari. Di mana ada waktu, di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nyanyian
ucapan syukur pemazmur mengatakan keadilan Tuhan itu nyata, di mana orang bodoh tidak akan memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Makna orang bodoh di sini bukan pengertian rendahnya IQ atau pendidikannya, tetapi orang bodoh yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang tertutup mata batinnya, imannya, sehingga tidak mampu melihat kedaulatan dan kasih Tuhan di balik pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan orang bodoh itu adalah orang bebal. Orang bodoh atau bebal, mereka itulah orang jahat. Dan orang jahat akan bertumbuh di dunia ini, tetapi Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan memusnahkan, membinasakan mereka. Bukan hanya orang bodoh, bebal, dan jahat saja yang dimusnahkan Tuhan, tetapi juga musuh Tuhan. Saudara-saudara, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sebenarnya pemazmur memberi satu metafora tentang kehidupan orang benar, yaitu orang benar akan bertumbuh dengan baik dan awet karena dilindungi oleh Tuhan. Bahkan orang benar ditanam di bait suci, mengatakan bahwa orang benar berakar dan mendapat asupan makanan dari Tuhan, sehingga sampai pada masa tua pun senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran. Pertumbuhan iman sampai masa tua akan terlihat, buah-buahnya akan terlihat. Bukan hanya tumbuh dewasa, tetapi sebagai orang benar senantiasa memberitakan tentang kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan, serta mengatakan bahwa Tuhan itu gunung batuhku. Tuhan itu merupakan pelindung, pembela, dan memberi kehidupan kepada orang-orang benar. Inilah keadilan Tuhan yang diberikannya kepada umat manusia. Orang jahat atau musuh Tuhan akan dihukum dan dimusnahkan, sedangkan orang benar akan dibela, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memahami akan tema kita yang ada pada saat ini, beritakan kasih Tuhan, dan memahami akan kasih Tuhan dalam firman Tuhan kita, maka seharusnya kita harus bersyukur akan kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan senantiasa melindungi kita, Tuhan senantiasa memberkati kita. Oleh sebab itu, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, adalah baik untuk memuji Tuhan. Demikian juga kita, adalah baik untuk menyanyi dan memuji Tuhan dalam ibadah minggu dan ibadah-ibadah lainnya. Apalagi kita yang dikaruniakan Tuhan suara yang indah dan merdu. Mari difungsikan, digunakan untuk menyanyi dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang nyanyian, itu berarti kita berbicara tentang keindahan. Memang nyanyian akan sedap didengar ketika dinyanyikan dengan baik, apalagi diiringi oleh musik-musik yang ada. Begitu juga sebenarnya ketika hidup kita dijalani dengan baik, benar, dan indah, maka sebenarnya itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, kebaikan dan keindahan hidup kita yang benar-benar berkenan kepada Tuhan merupakan satu pemberitaan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang mensyukuri akan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan serta keadilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bertanggung jawab untuk memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang lain, agar orang lain bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan tersebut. Bahkan
mereka akan datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tujuan memberitakan kasih Tuhan adalah agar orang lain bisa datang mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah sebagai orang Kristen yang taat, kita harus memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini, karena dunia ini merupakan panggung kasih Tuhan. Memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini tidak terbatas pada usia yang masih muda, tetapi kepada orang yang telah lanjut usia pun, dalam hal ini saitun ataupun lansia, harus melakukan pemberitaan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam usia mereka sehari-hari, agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan orang lain bisa memahami dan mengenal Allah kita, yaitu Allah yang berkuasa dan pengasih. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.